Shalom saudara semua, kita mau mendengar sedikit renungan kebenaran firman Tuhan. Minggu ini kita masih mau belajar, kita mau melihat satu hari raya yang penting bagi iman kekristenan, yaitu hari raya Pentakosta. Karena di hari raya Pentakosta ini Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Saya rasa belum terlambat. Kalau minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta, kita masih punya kesempatan untuk kita masih mau melihat lebih lanjut betapa berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita melalui hari raya Pentakosta tersebut. Nah, saya mau melihat, saya mau ajak saudara semua kita buka satu ayat di Yohanes 1 ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17. Saya bacakan untuk saudara terkasih semua. Yohanes pasalnya yang pertama ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat ini memberikan dua gambaran atau memberikan perbandingan tentang yang pertama adalah hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, tetapi berarti diperbandingkan kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, apa kaitannya ayat ini dengan Pentakosta yang akan kita bahas pada sore hari ini? Nah, saya mau mengajak saudara untuk belajar bahwa Hari Raya Pentakosta juga dirayakan oleh orang-orang Yahudi atau bangsa Israel, atau sampai hari ini orang yang menganut Yudaisme, agama Yudaisme, jadi yang mengikuti hukum Taurat, melaksanakan dan mengikuti hukum Taurat. Orang Israel masih merayakan Hari Raya Pentakosta sama seperti orang Kristen. Hanya mungkin waktunya berbeda, karena mereka punya perhitungan yang berbeda. Pergeseran tanggal atau waktu yang berbeda dengan perhitungan orang Kristen. Nah, mari kita lihat apa itu Pentakosta. Pentakosta itu diambil dari bahasa Yunani, dari kata Pentekoste gitu. Jadi Pentekoste itu bahasa Yunani. Apa mungkin kelihatan catatan saya? Nah, ini Pentekoste itu arti kata Pentakosta berasal dari kata Pentekoste yang diambil dari bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dengan bahasa Yunani, sedangkan Alkitab Perjanjian Lama kita ditulis dengan bahasa Ibrani. Arti kata Pentakoste itu adalah ke-50. Artinya adalah ke-50. Jadi arti kata Pentakosta itu ke-50. Hari Pentakosta artinya hari ke-50. Pentakosta sendiri artinya 50. Ke-50 gitu. Jadi urutan yang ke-50. Nah, orang Yahudi juga merayakan hal yang serupa. Mungkin berbeda hari ini tanggalnya karena mungkin mempunyai perhitungan yang berbeda. Tetapi orang Yahudi pun, bangsa Israel pun merayakan hari yang ke-50 menurut perhitungan mereka sendiri. Dan mereka merayakan dengan nama Shavuot namanya. Hari Raya Shavuot ini diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa yang dipakai orang Yahudi. Artinya minggu-minggu. Jadi orang Yahudi merayakan juga Hari Raya Pentakosta dengan nama Shavuot. Jadi kalau Pentakosta itu bahasa Yunani, sedangkan bahasa Ibraninya adalah Shavuot yang artinya minggu-minggu. Kenapa disebut minggu-minggu? Sebab ada 7 minggu yang dirayakan orang Israel setelah Paskah. Setelah Paskah ada yang namanya Hari Raya 7 Minggu, disebut juga Festival 7 Minggu. Di festival ini merayakan tentang panen besar,
merayakan sukacita penuaian, itu dilakukan 7 minggu. Nah, hari tepat setelah hari raya 7 minggu, sehari besoknya gitu, sehari tepat setelah hari raya 7 minggu adalah hari raya Shavuot. 7 minggu artinya 7 kali 7 hari, sama dengan 49. Ya, jadi hari setelah hari raya 7 minggu, jadi hari setelah hari ke-49 yaitu hari ke-50. Ini pasti pintar semua matematika. Walaupun nggak ada yang kedengeran jawab, tapi saya tahu jawabnya benar. Jadi hari raya ke-50. Jadi Shavuot adalah hari raya ke-50. Jadi setelah 7 minggu merayakan festival atau hari raya, setelah dihitung dari Paskah, tepat setelah hari raya 7 minggu, yaitu hari 49 hari perayaan hari raya 7 minggu itu, kemudian merayakan Shavuot. Jadi orang Ibrani pun, orang Israel pun merayakan hari Pentakosta dengan nama Shavuot, tepat di hari yang ke-50. Nah, apa yang dirayakan orang Yahudi, orang Ibrani pada hari raya Shavuot ini? Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih bisa googling, gampang kita ketik Shavuot. Saya suggest pakai bahasa Inggris, maka banyak resources yang menjelaskan apa yang dilakukan sampai hari ini orang Israel, orang Ibrani pada hari raya Shavuot. Singkat cerita, yang paling utama, mereka punya liturgi banyak, punya kegiatan banyak, punya perayaan tuh banyak sekali yang dirayakan di hari raya Shavuot. Yang utama yang mereka rayakan adalah ini, hukum Taurat. Jadi di hari raya Shavuot, orang Israel tuh merayakan tentang memperingati Tuhan Allah, Elohim, Yehova yang memberikan hukum Taurat kepada orang Israel. Nah, hukum Taurat ini diberikan pada hari yang ke-50 setelah peristiwa Paskah yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudari terkasih semua, kita ingat, kita baca kitab Keluaran, saat orang Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memerintahkan orang Israel untuk menyembelih anak domba, ya kan, yang sulung, yang tidak bercacat celah, dan kemudian darahnya dioleskan ke dalam tiang-tiang pintu rumah setiap orang Israel. Itu adalah Paskah yang pertama. Dan di malam itu di mana anak domba disembelih dan darahnya dioleskan, maka ada terjadi kematian besar di tanah Mesir yang membunuh seluruh anak sulung orang Mesir. Tetapi dikecualikan pada setiap rumah yang darahnya diolesi darah anak domba tersebut. Itulah Paskah yang pertama. Dan di malam itu bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Dibawa Tuhan keluar dari perbudakan, perhambaan di Mesir selama ratusan tahun. Dan dihitung 50 hari, di hari yang ke-50, sampailah bangsa Israel di Gunung Sinai, di padang gurun, dan kemudian Musa naik ke Gunung Sinai dan turun membawa hukum Taurat. Jadi di hari raya Shavuot, orang Israel merayakan Musa yang naik ke Gunung Sinai dan kemudian turun membawa hukum Taurat. Dan hukum Taurat turun di hari yang ke-50 setelah Paskah orang Israel. Jadi itu yang dirayakan orang Israel. Orang Ibrani, orang Yahudi sekarang. Nah, lalu apa yang dirayakan orang Kristen di hari raya Pentakosta? Kita semua sudah tahu ya, bahwa di hari raya Pentakosta orang Kristen merayakan pencurahan Roh Kudus, diberikannya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah, di kekristenan, di Pentakosta merayakan tentang Yesus yang naik ke surga dan memberikan Roh Kudus. Saya mau kasih perbandingan. Dua-duanya bicara hari ke-50. Dua-duanya bicara ada seorang imam yang naik dan kemudian turun membawa sesuatu. Dan apa yang dibawa nih, kita mau lihat perbandingannya. Shavuot, hari ke-50 orang Yahudi, Pentakostanya orang Yahudi, itu adalah tentang Musa yang adalah perwakilan umat Tuhan
naik ke Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan dan turun membawa hukum Taurat. Di Pentakosta orang Kristen bicara tentang Yesus Kristus yang adalah imam kita, perwakilan kita, yang naik ke surga. Naik kepada Bapa. Dan kemudian turun memberikan Roh Kudus. Jadi kalau di Syafuat itu merayakan diberikannya hukum Taurat, di hari raya Pentakosta, di hari raya kita yang kita rayakan hari-hari ini, itu merayakan tentang turunnya Roh Kudus. Nah, ini membandingkan tentang Yohanes 1 ayat yang 17 tadi, kenapa hukum Taurat diberikan oleh Musa? Nah, diberikan pada saat Syafuat, ya kan? Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu membawa kasih karunia dan kebenaran yang datang bersamaan dengan Roh Kudus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, saat kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, maka kita punya kasih karunia dan kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang benar yang disebut di Alkitab adalah orang percaya, orang yang punya Roh Kudus dalam kehidupannya. Orang yang punya Roh Tuhan. Gimana caranya kita mempunyai Roh Tuhan? Adalah dengan cara kita percaya dengan iman, mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, kemudian kita mau lihat gambaran tentang Syafuat ini. Syafuat ini dirayakan orang-orang Yahudi itu digambarkan ya, perayaan Syafuat itu adalah seperti perayaan pernikahan. Ya, Mas Wisnu di beberapa minggu yang lalu sempat menjelaskan bahwa Tuhan itu datang untuk menjemput kita sebagai mempelai. Nah, pada saat Syafuat emang keadaannya itu perayaannya digambarkan seperti perayaan pernikahan. Jadi saat orang Yahudi merayakan hari raya Syafuat atau hari ke-50, mereka merayakan seolah-olah gambaran pesta pernikahan. Jadi Tuhan yang adalah mempelai pria dan bangsa Israel yang adalah mempelai wanita diberikan hukum Taurat, yaitu perjanjian nikah untuk mengikat mereka dalam suatu ikatan perjanjian yang kekal. Seperti perjanjian pernikahan kan sebenarnya kekal sampai maut memisahkan, tidak boleh putus gitu. Itu gambarannya hukum Taurat adalah seperti perjanjian nikah, kontrak nikah. Jadi surat nikahnya orang Israel dengan Tuhan. Begitu pula di Pentakosta juga demikian. Saat Yesus datang, Yesus naik ke surga dan kemudian mencurahkan Roh Kudusnya. Roh Kudus itu gambaran dari meterai. Roh Kudus itu digambarkan seperti mahar atau mahar itu seperti mas kawin yang diberikan untuk mengikat janji pernikahan. Jadi kalau kita melihat pernikahan ada mas kawin, biasanya kalau di pernikahan Kristen tidak begitu populer, mungkin juga masih ada di beberapa tradisi, tetapi jarang ya. Tapi minimal ada cincin nikah yang gambaran dari mas kawin, mahar yang mengikat. Jadi mempelai pria memberi cincin kepada mempelai wanita, demikian juga sebaliknya. Dan itu adalah gambaran yang mengikat. Nah, orang Israel diikat dengan hukum Taurat, sedangkan orang Kristen diikat dengan Roh Kudus. Orang Israel diikat dengan sesuatu yang sifatnya mati, artinya hukum kan tidak hidup, bukan seorang pribadi. Orang Israel diikat dengan aturan-aturan keagamaan, sedangkan orang Kristen diikat oleh seorang pribadi yang ada dalam hidup kita. Jadi Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya sebagai mas kawin, sebagai tanda bahwa kita ini kepunyaannya. Lewat Pentakosta kita ini ditunangkan, diikat, dilamar, menjadi sah milik kepunyaan Kristus. Kita menjadi sah mempelainya Tuhan. Makanya kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau rapture adalah untuk menjemput mempelainya, calon pengantinnya.
Dari mana kita tahu siapa calon pengantinnya ini adalah barang siapa yang punya mas kawinnya, yaitu Roh Kudus. Nah, hari ini kita mungkin bertanya, bagaimana saya tahu apa saya punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita atau tidak? Nah, Alkitab berkata, tidak satupun mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kecuali karena Roh Kudus. Jadi saat kita punya iman, kita punya percaya, kita punya pengakuan, mengaku bahwa Tuhanlah Tuhan dan Juru Selamat saya, maka Roh Kuduslah yang membuat itu terjadi, pengakuan itu. Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya Yesus Kristus itu adalah Juru Selamat kita, maka kita punya Roh Kudus. Itu adalah tanda. Tanda awal Roh Kudus itu sebenarnya bukan bahasa roh, tetapi iman. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah tanda orang yang punya Roh Kudus. Jadi mungkin ada orang percaya yang belum berbahasa lidah atau berbahasa roh, bukan berarti tidak punya Roh Kudus. Karena tanda awal dan tanda utama Roh Kudus ada di dalam hidup orang percaya adalah orang percaya tersebut, ya disebutnya orang percaya, itu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Gitu. Dan Roh Kudus yang kita punya ini adalah mas kawin, mahar yang Tuhan sediakan. Jadi kita ini resmi milik Tuhan, sehingga saat kita menyembah Allah yang lain, Alkitab menyebut sebagai perzinahan rohani. Kenapa? Karena kita sudah milik Tuhan Yesus, kita hanya bisa menyembah Tuhan Yesus saja, sang mempelai pria kita. Nah, makanya Israel disebut berzina di perjanjian lama. Kenapa? Karena berulang kali bangsa Israel menyembah Allah-Allah yang lain, Baal-Baal. Makanya itu disebut perzinahan yang dilakukan orang Israel. Padahal orang Israel sudah diikat dengan kontrak nikah atau perjanjian nikah dengan surat nikah, yaitu berupa hukum Taurat. Nah, demikian juga kita. Kita hari ini orang Kristen diikat dengan Roh Kudus pribadinya. Dengan rohnya sendiri, dengan hidupnya sendiri, dengan Roh Kudusnya. Kita diikat menjadi syah milik Kristus. Nah, itulah gambaran pertama dari Pentakosta. Ya, jadi Pentakosta adalah momen di mana Tuhan membuat perjanjian, mengikat perjanjian dengan umatnya. Makanya perjanjian lama, hukum Taurat, itu sebenarnya dimulai dari Gunung Sinai. Karena hukum Taurat itu baru ada diturun di Gunung Sinai. Perjanjian lama dimulai dari Gunung Sinai. Dan perjanjian baru dimulai sebenarnya bukan dari Matius perjanjiannya, ya, tetapi dari Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ke sana itu perjanjian yang baru dimulai karena Tuhan mengikat perjanjian yang kekal dengan umatnya dengan Roh Kudusnya. Gitu. Jadi perjanjian lama sebenarnya lalu sebelum perjanjian hukum Taurat ini, misalnya ada pertanyaan orang percaya saat itu sebelum ada hukum Taurat ada di perjanjian yang mana? Nah, nanti itu kita bahas lain waktu. Perlu beberapa tinjauan lagi. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa perjanjian lama hukum Taurat itu sebenarnya baru dimulai di Keluaran. Ya, karena hukum Taurat baru ada di sana. Gitu. Dan sedangkan perjanjian baru dimulai di Kisah Rasul 2 karena Roh Kudus dicurahkan, perjanjian baru diikat. Nah, jadi pertama Pentakosta bicara tentang satu apa? Perjanjian. Dan perjanjian ini adalah seperti perjanjian nikah yang kekal, yang mengikat, yang teguh. Gitu. Jadi kalau kita lihat pernikahan itu adalah pernikahan yang sekali untuk selama-lamanya, satu orang pria mengikat satu orang wanita. Demikian juga kita dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan ini saat kita menerima Tuhan, kita menerima Roh Kudus, kita diikat menjadi miliknya. Tuhan adalah Tuhan kita adalah umatnya. Itu untuk selama-lamanya dan tidak boleh ada Allah yang lain. Begitu. Sampai di sini saya harap kita menangkap poin yang pertama adalah Pentakosta bicara tentang ikatan perjanjian. Tuhan mengikat perjanjian yang teguh, yang kekal bersama dengan kita. Nah, kemudian lebih lanjut tentang Pentakosta dan Syafuot, apa yang sama dari dua hari raya ini? Hari raya ini sama persis, mungkin perbedaannya dari cara penghitungan harinya saja.
Orang Israel menghitung dari Paskah, kita menghitung dari kebangkitan. Nah, kenapa orang Israel menghitung dari Paskah? Karena di hari Paskah, yang pertama itu, di anak domba Paskah disembelih, itu orang Israel dibebaskan dari Mesir. Sedangkan kita menghitung hari Raya Pentakosta bukan dari Paskah, bukan dari kematian Tuhan Yesus, tapi dari hari kebangkitan. Kenapa? Karena di hari kebangkitan kita dibebaskan dari dosa. Jadi Rasul Paulus menulis di kitab surat 1 Korintus, dia bilang, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka kalau Kristus tidak dibangkit, maka karya penebusannya gagal. Makanya Tuhan Yesus bangkit untuk menyatakan dia menang atas maut, dan kita pun dibebaskan dari maut. Kita dibebaskan dari maut, kita dilepaskan dari dosa pada kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, seperti orang Israel yang keluar bebas dari Mesir saat Paskah, kita juga bebas dari dosa, dari maut, itu pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Itu cara menghitung hari ke-50-nya. Makanya mungkin apakah sama persis harinya perayaan Shavuot-nya orang Yahudi dengan Pentakostanya orang Kristen, saya rasa akan berbeda waktunya, karena cara menghitung harinya berbeda, tetapi prinsipnya sama persis. Ada dua hal yang penting yang memaknai hari raya Pentakosta atau Shavuot ini, yaitu adalah angka 50. Nah, kita lihat. Angka 50. Kita mau lihat makna 50. Jadi, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya ke-50. Jadi, hari Pentakosta itu hari ke-50. Shavuot itu adalah hari setelah 7 minggu. Jadi, hari minggu-minggu. Jadi, setelah hari ke-49 ya hari ke-50. Maksudnya sama saja. Jadi kunci di dua hari raya ini adalah angka 50. Gitu. Jadi angka 50 itu mempunyai kunci untuk kita memahami makna yang lebih besar di balik hari raya Pentakosta ini. Nah, lalu apa makna angka 50 itu? Kita mau belajar angka-angka sedikit. Jadi orang Yahudi, orang Ibrani itu nggak punya angka, jadi punyanya huruf alfabet saja. Dan mereka menghitung angkanya itu dari alfabetnya saja. Nanti lain waktu kalau ada kesempatan kita mau belajar juga tentang huruf-huruf Ibrani, karena banyak lambang-lambang, simbol-simbol yang punya makna yang luar biasa kalau kita pelajari. Bagi kita yang beribadah di GBI Sukawarna kan kita sering ikutin tahun ini, misalnya tahun P gitu. Kemarin ada Ayin apa ya? Yang terakhir itu pokoknya tahun Ayin tentang mata Tuhan. Itu semua adalah simbol-simbol aksara Ibrani. Jadi alfabet Ibrani atau bahasanya orang Israel. Nah, angka 50 itu diambil dari angka 5 dan angka 10. Ya, kita semua tahu. Jadi 5 yang dikalikan 10. Nah, 5 dan 10 itu punya makna apa? Angka 5 kita tahu itu bicara tentang anugerah atau kasih karunia. Jadi 5 itu maknanya artinya kasih karunia. 1 bicara tentang kepala, ketuhanan, keesaan. 2, angka 2 itu bicara tentang kesaksian. Ya, ini sekilas saja. Angka 3 itu bicara tentang unity. Jadi ketritunggalan. Angka 4 bicara tentang penciptaan. Angka 5 bicara tentang anugerah. Angka 6 angka manusia, ya kan, manusia diciptakan hari yang ke-6, ya kan, 666 itu angka yang manusia sekali. Angka 7 itu bicara perhentian, istirahat. Sabat itu terjadi pada hari yang ke-7. Tahun Sabat adalah tahun yang ke-7. Angka 8 adalah permulaan yang baru, new beginning. Jadi manusia dimulai di hari yang ke-8, disunat di hari yang ke-8, masuk ke masyarakat orang Israel itu di hari yang ke-8. Permulaan baru itu gambarannya 8. Jadi setelah air bah turun menghabiskan penduduk bumi pada zaman Nuh, pada zaman Bahtera Nuh, Tuhan memulai kembali bumi dengan 8 orang. Nuh dan istrinya, 3 anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet, dan 3 istrinya. Ya kan? Jadi ada 8 orang, bicara permulaan baru. 9 adalah angka Roh Kudus.
9 buah roh, 9 karunia Roh Kudus. 10 adalah angka hukum atau kegenapan. Hukum Taurat ada 10 dan hukum Taurat harus digenapi secara sempurna. 10 juga bicara hukum atau kegenapan. Nah, kalau angka 50, apa artinya? Apa maknanya? Angka 50 diambil dari angka 5 yang dikalikan dengan 10. Angka 5 bicara anugerah, dan angka 10 bicara dengan kegenapan, pemenuhan. Jadi makna angka 50 adalah kegenapan anugerah atau kegenapan kasih karunia. Jadi Pentakosta bicara kata kuncinya, keywordnya memahami Pentakosta adalah tentang angka 50. Begitu juga Syafuot, pemahamannya kita kunci pemahamannya adalah tentang angka 50. Dan itu bicara angka 5 yang dikalikan 10, angka 5 artinya anugerah, angka 10 artinya kegenapan. Jadi baik Pentakosta, baik Syafuot, itu Tuhan sedang menggenapi anugerah bagi baik bangsa Israel atau bagi orang Kristen. Jadi kegenapan kasih karunia. Nah, saya mau mengajak kita semua melihat hal lain yang berkaitan dengan angka 50 di Alkitab. Kita mau buka Imamat pasal yang ke-25, ayatnya yang ke-10. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Nah, kita baca di kalimat pertama, kita mau belajar sedikit. Di Imamat 25 ayat yang ke-10, kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Jadi selain ada Syafuot yang adalah perayaan hari ke-50, ada hari raya Pentakosta yang juga perayaan hari ke-50, ada juga tahun Yobel, ini bicara tahun. Yang perhitungan tahun yang ke-50 itu yang berbicara apa? Pembebasan. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Kita balik lagi, kita mau lihat di Syafuot, ya kan? Di Syafuot itu apa yang terjadi? Itu adalah hari ke-50 dari pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir. Ya kan? Pentakosta adalah hari ke-50 dari pembebasan setiap orang percaya dari perbudakan dosa. Ya kan? Nah, tahun Yobel juga berbicara hal yang sama, yaitu memaklumkan kebebasan itu bagi segenap penduduknya. Jadi Yobel itu bicara tahun. Kalau tadi Syafuot, Pentakosta itu hari, kalau Yobel itu bicara tahun. Nah, isinya karena dia bicara poinnya adalah ke-50, maka itu berbicara sama tentang kegenapan anugerah. Ada pembebasan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Orang Israel dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Orang percaya dimerdekakan dari perbudakan dosa. Nah, begitu pula ada pembebasan di tahun Yobel. Nah, saya mau mengajak kita semua melihat apa yang terjadi di tahun Yobel bagi kaum Israel. Kita lanjutkan baca. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Ini masih ayat yang tadi, Imamat 25 ayat 10. Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Nah, kita melihat yang pertama yang terjadi di tahun Yobel adalah setiap budak atau hamba budak Israel itu dibebaskan. Imamat 25 ayat 10 dikatakan kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Kenapa harus dimaklumkan kebebasan? Itu mengacu pembebasan terhadap perbudakan. Jadi pada zaman dahulu ada orang yang miskin sekali, nggak punya apa-apa, harta bendanya dijual, warisannya dijual, dan untuk hidup dia harus menjadi hamba atau menjadi budak seseorang, orang-orang yang lain. Kita melihat juga kayak Abraham sangat kaya, budaknya banyak, ya kan? Ishak juga budaknya banyak, hambanya banyak, pelayannya banyak. Itu bicara pekerja-pekerjanya, orang yang menjadi budak bagi orang lain. Nah, di tahun Yobel, itu para budak Israel, budak yang berkewargaan Israel. Jadi budak itu bisa jadi dari bangsa lain,
misalnya dari bangsa non-Yahudi, bisa juga dari bangsa Israel. Nah, untuk tahun Yobel, budak-budak dari bangsa Israel itu harus dibebaskan. Jadi yang pertama, ada pembebasan, kelepasan, kemerdekaan budak. Nah, apa hubungannya dengan Pentakosta orang Kristen? Mari kita lihat Roma 8 ayat yang kedua, kita udah baca. Ini sebenarnya sama. Kita mau melihat gambaran Pentakosta, Yobel, dan Shavuot adalah sesuatu yang sama dan terikat satu sama lain. Roma 8 ayat yang kedua. Saya bacakan Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya bacakan lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di Pentakosta, roh yang memberi hidup itu apa? Roh Kudus. Saat Roh Kudus diberikan, maka terjadi kemerdekaan bagi kita. Kemerdekaan dari apa? Dari dosa dan dari maut. Bapak Ibu Saudara, kita dalam tubuh manusia kita bisa meninggal, bisa mati. Tetapi tidak bisa mengalami maut. Apa bedanya mati dengan maut? Mati itu adalah kematian sementara atau kematian tubuh fana kita, tubuh jasmani. Sedangkan maut adalah kematian tubuh rohani kita, kematian kekal, kematian selama-lamanya, binasa kata lainnya. Jadi, Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita untuk kita lepas dari kebinasaan. Dimerdekakan dari ikatan maut, dimerdekakan dari kematian yang kekal. Tidak dikatakan dari kematian yang fana. Artinya manusia masih bisa meninggal, melepaskan tubuh jasmani ini. Tetapi kita punya kehidupan yang kekal setelah kehidupan yang sekarang ini. Dan itu diberikan oleh roh. Nah, sama. Tadi budak-budak dibebaskan di tahun Yobel. Itu terjadi juga saat Israel yang jadi budak sekitar 400 sekian tahun di Mesir. Budak yang lebih dari budak yang bekerja sangat keras, sangat berat, yang tidak diperlakukan secara manusiawi. Tetapi Tuhan bebaskan. Dan Tuhan ikat perjanjian di tahun yang ke-50. Itu Shavuot yang tadi. Dan kita juga diperbudak oleh dosa, oleh maut. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari hukum maut, dari hukum dosa oleh karena Roh Kudusnya. Jadi Pentakosta juga bicara kemerdekaan. Bicara kelepasan dari perbudakan. Mungkin kita nggak sadar hari ini tentang saya ini orang merdeka. Sebenarnya banyak sekali ayat yang saya mau baca untuk meneguhkan ini semua, tetapi saya rasa waktu tidak akan cukup, lain waktu kita kupas lebih dalam. Orang Israel juga berkata, kami ini orang merdeka, kami ini bukan hamba siapapun. Gitu. Itu orang-orang Farisi saat bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus di Yohanes pasalnya yang ke-8. Tetapi Tuhan bilang bahwa kamu semua sesungguhnya adalah hamba seseorang, hamba sesuatu yaitu dosa. Jadi kita semua ini terlahir dalam keadaan dosa. Semua jatuh oleh satu orang, yaitu Adam, ke dalam perhambaan dosa. Tetapi ada pembebasan dari Tuhan, kemerdekaan Tuhan lewat Roh Kudusnya, yaitu lewat hari Pentakosta ini. Jadi ini salah satu berkat Pentakosta adalah kemerdekaan yang sama seperti terjadi pada tahun Yobel. Ada banyak ayat yang bisa menguatkan kita. Di antaranya 2 Korintus 3 ayat 17, saya kasih satu ayat lagi saja. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi ini bicara merdeka, kebebasan. Jadi hari ini kalau kita merasa terikat akan sesuatu, kalah akan sesuatu, mungkin kita kalah sama kelemahan kita, kalah sama sakit penyakit kita. Mungkin kita terikat, diperbudak oleh pergumulan kita, kalah oleh masalah-masalah kita. Maka kita mau undang Roh Kudus. Di mana Roh Allah ada, kita mau undang Roh Kudus yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Karena kalau Roh Kudus yang berdaulat, maka kalau ada Roh Allah yang berdaulat, di situ ada kemerdekaan. Kalau kita hari ini mungkin sakit atau terikat, diperbudak itu kan diikat ya. Diikat, kamu milik saya sepenuhnya. Tidak, kamu bahkan bukan milik diri kamu sendiri, tapi milik saya, itu arti perbudakan. Ya kan? Hari ini mungkin kita nggak diperbudak seseorang atau apapun, tapi mungkin kita masih diperbudak, mungkin kita masih punya kelemahan, kita masih
punya dosa yang kita lakukan, diperbudak oleh masalah kita, pergumulan kita. Tetapi ini kabar baik buat kita semua, di mana ada roh Allah, roh yang telah memerdekakan kamu itu, Roh Kudus itu akan memerdekakan kamu dari dosa, dari setiap ikatan. 2 Korintus 3:17, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mungkin kita juga diikat dengan sakit penyakit, diperbudak oleh sakit penyakit. Mari kita undang roh Tuhan. Biar roh Tuhan, Roh Kudus yang berdaulat dalam kehidupan kita. Saat Roh Kudus yang berdaulat, di mana ada roh Allah, di sana ada kemerdekaan, dan kita akan dimerdekakan dari setiap ikatan. Kita mau sebut ikatan itu apa? Sakit penyakit, pergumulan, masalah, dan lain sebagainya. Kalau ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. 2 ayat itu aja, saya kira bisa cukup menguatkan, karena kita mau lihat beberapa tinjauan lagi tentang Pentakosta melalui tahun Yobel yang tadi. Nah, saya mau lihat satu lagi aja poin yang mau kita bahas, supaya kita nanti bisa bertanya jawab. Kita mau lihat Imamat 25, ayat yang ke-25 sampai 27. Kita balik lagi ke Imamat. Tadi yang pertama, di tahun Yobel ada kemerdekaan atau pembebasan budak. Sekarang apa yang terjadi di tahun Yobel selain pembebasan yang tadi? Imamat 25 mulai dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Mungkin boleh ada yang bantu saya untuk bacakan ayatnya? Imamat 25, pasal 25 sampai 27. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu, sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Saya bacakan satu ayat lagi, kita sama-sama perhatikan. Ayat yang ke-28. Kita bacakan, saya bacakan, kita mau taruh perhatian. Tetapi jikalau ia tidak mampu mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya itu sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi kalau ada orang, ini bicara tanahnya orang Israel, karena ini hukum Taurat, ini tanahnya orang Israel, tanah perjanjian, maka si pemilik tanah ini pasti bagian dari 12 suku Israel atau bagian dari bangsa Israel atau orang Yahudi. Nah, tetapi ada masa-masa sulit yang terjadi mungkin di tanah Israel, sehingga orang-orang banyak terjadi jatuh miskin dan lain sebagainya. Salah satu contohnya, apakah mungkin di Israel bisa jatuh miskin, di tanah perjanjian jatuh miskin? Bisa. Di zaman Rut, ya kan? Rut seisi keluarganya ada di Bethlehem, rumah roti, tapi mereka kelaparan dan harus mengungsi ke Moab. Nah, itu salah satu contoh. Dan mereka semua menjual harta miliknya. Artinya warisannya, kepemilikannya, propertinya, baik tanah, rumah, semua kepemilikannya. Hak atas warisan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan warisan apa ya? Itu tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi karena masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, orang harus menjual kepemilikannya itu, warisannya itu. Nah, yang harus menebus adalah kaum terdekat, artinya adalah yang satu suku atau yang terdekat dulu sebelum satu suku. Tapi singkat cerita, kalau tidak bisa, tidak sanggup menebus. Jadi saya mungkin jual tanah, jual rumah, dan saya tidak bisa menebus kembali, membayar kembali, atau membeli kembali tanah dan rumah yang saya jual, maka saya kehilangan hak pusaka saya atau warisan saya dari Tuhan. Saya kehilangan bagian tanah yang Tuhan sediakan bagi saya. Misalnya kayak Tuhan menyediakan tanah untuk Yehuda sekian, untuk mana sekian udah diatur, tetapi karena dijual, mungkin tanah bagiannya Yehuda bisa dibeli Benjamin dan lain sebagainya. Misalnya Lewi nggak punya tanah ya. Misalnya Simeon beli tempatnya Naftali dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak gitu. Dan warisan tanah itu adalah kebanggaan atau milik pusaka disebutkan. Nah, tetapi
itu biasanya kalau dijual mereka akan beli kembali karena itu kebanggaan, harus diturunkan, diwariskan. Itu kebanggaan milik pusaka. Nah, itu adalah memiliki tanah atau properti atau tanah di tanah perjanjian itu adalah kebanggaan buat bangsa Israel. Kenapa? Karena itu adalah tanah yang diberikan Tuhan. Jadi saya mau jaga baik-baik. Hari ini kalau kita lihat ada konflik di Timur Tengah, di perbatasan Israel dan Palestina. Kenapa Israel dengan kekeh memperjuangkan daerahnya? Karena dia anggap itu adalah milik pusakanya dari Tuhan. Sehingga dia perjuangkan itu habis-habisan. Itu dia mau ambil karena itu diberikan buat Tuhan. Itu adalah kebanggaan, sesuatu yang tidak boleh diambil orang lain. Jadi itu adalah kebanggaan keluarga, warisan. Jadi harus ditebus lagi. Tanah misalnya yang udah dijual tuh biasanya harus ditebus lagi, dibayar lagi. Dan yang harus menebus diatur sedemikian rupa. Tetapi ada keadaan di mana miskin, bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak punya sesuatu apapun yang dipakai untuk menebus milik pusaka kepunyaan mereka. Apa yang terjadi? Maka Tuhan memberikan pembebasan yang terjadi di tahun Yobel. Ayat 28 berkata, tetapi jikalau ia tidak mampu, si pemilik tanah yang menjual tanahnya itu, untuk mengembalikan kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan yang membelinya. Sampai, enggak selamanya, sampai kepada tahun Yobel. Maka dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi misalnya ada contoh, misalnya seorang Yehuda, suku Yehuda menjual bagian dari tanahnya ke suku Benyamin, dan sampai akhir dan seorang Yehuda ini nggak punya uang lagi untuk menebus balik tanahnya dari Benyamin. Dan di tahun Yobel, si orang Benyamin ini harus mengembalikan tanah milik pusaka orang Yehuda. Nah, itu ada pembebasan, ada pengembalian hak milik yang telah dijual, yang telah lepas. Tanah itu bicara tadi apa? Milik pusaka. Harta warisan dari Tuhan. Nah, apa ya yang terjadi dengan kita? Kita baca Galatia 4 ayat yang ke-7, saya bacakan, saudara boleh catat aja biar cepat. Galatia pasal yang ke-4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tadi dikatakan kita awalnya budak, dilepaskan jadi budak. Nah, dilepaskan jadi budak ini bukan hanya nggak otomatis jadi anak. Ya kan? Dilepaskan jadi budak adalah kita jadi orang merdeka saja. Tetapi kita begitu dilepaskan dari budak, bukan hanya jadi budak, kita diangkat lagi jadi anak. Dan kalau kita diangkat jadi anak, kita juga adalah ahli-ahli waris Allah. Nah, kalau kita ahli waris Allah, maka kita menerima warisan atau milik pusaka dari Tuhan. Apa? Kita mewarisi bumi, kita mewarisi kerajaan surga. Nah, karena dosa, ya kan, kerajaan surga itu terlepas dari kita. Kuasa yang Tuhan sediakan, otoritas atas bumi itu terjual kepada kuasa dunia ini. Ya kan, kita kehilangan hak untuk masuk ke surga di mana Bapa ada. Bapa di mana? Tinggal di mana? Doa Bapa kami berkata, Bapa kami yang ada di surga. Surga adalah tahta dari Bapa, adalah tempat tinggal Bapa. Milik Bapa akan diwariskan kepada kita. Makanya kita adalah ahli waris kerajaan surga. Karena Bapa punya surga dan Bapa mewariskan kepada anaknya. Ya, dari sini kita mulai tahu bahwa kita adalah sebenarnya pewaris kerajaan surga. Tetapi karena dosa kita kehilangan warisan tersebut. Karena dosa kita kehilangan hak warisan tersebut. Tuhan menetapkan kita berdaulat, berotoritas atas bumi. Ya kan? Memerintah atas bumi, kuasai bumi, penuhi bumi. Tetapi karena dosa, dikatakan dengan berpeluh, dengan susah payah kita mencari rezekimu. Kita kehilangan hak, otoritas karena dosa. Tetapi di tahun Yobel, di hari ke-50, hak waris itu dikembalikan. Nah, itu juga yang terjadi di Pentakosta. Ya kan? Saat kita berdosa, kita kehilangan hak atas warisan Tuhan, atas ahli waris Tuhan, maka hak itu dikembalikan bagi kita lewat Pentakosta.
Jadi kita menerima janji-janji Tuhan, menerima warisan Tuhan. Hal yang dulu lepas karena dosa. Kita bisa sebut apa yang lepas karena dosa. Pertama, misalnya kerajaan surga, hidup yang kekal, kesehatan, ya kan? Karena sakit ada karena dosa masuk. Dengan berpeluh dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu, dengan berpeluh engkau akan mengusahakan tanahmu. Artinya susah mencari rezeki, keuangan. Semua itu terjadi karena dosa. Kita lihat ada di Kejadian 3. Semuanya itu kalau saudara mau lihat semua ada di Kejadian pasal yang ketiga. Dan semua itu yang hilang karena dosa dikembalikan di tahun Yobel. Nah, orang Kristen tidak merayakan tahun Yobel. Kenapa? Tetapi karena berkat-berkat Yobel terjadi di Pentakosta. Karena saat kita menerima roh Tuhan, kita menjadi anak-anaknya. Karena roh Allah memberi kita kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Jadi karena kita menerima roh Allah, kita bisa disebut anak-anak Allah. Dan karena kita anak-anak Allah, kita bisa menerima janji Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, warisannya Tuhan. Segala yang baik. Makanya doa Bapa kami mengajarkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Apa yang di surga itu sebenarnya tidak bisa terjadi, diterima oleh orang-orang di bumi. Kenapa? Karena orang-orang yang berdosa kehilangan otoritas untuk menerima segala yang baik dari surga. Tetapi Tuhan lewat penebusannya mengembalikan hak kita. Kita diangkat kembali jadi anaknya, menjadi ahli waris, sehingga semua yang baik di surga terjadi atas kita di bumi. Mana buktinya? Saya kasih satu ayat penutup di Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Saya bacakan, Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi yang dalam Kristus telah mengaruniakan, artinya Tuhan sudah mengaruniakannya. Apa yang dikaruniakan di dalam Kristus? Segala berkat rohani di dalam surga. Makanya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, mungkin terjadi karena apa? Karena penebusan Tuhan, karena pembebasan Tuhan, karena kita mempunyai hak kembali atas surga. Makanya segala yang baik di surga, segala berkat rohani di surga bisa terjadi atas kita hari ini. Saya rasa saya cukupkan dulu karena memang banyak sekali. Saya mau rangkum semuanya apa yang kita sudah pelajari sore hari ini, yaitu kita melihat tentang hari raya Pentakosta, yaitu hari ke-50, yang dirayakan juga orang-orang Yahudi dengan nama hari raya Shavuot, yaitu hari ke-50 juga setelah hari raya 7 minggu. Kita juga melihat tahun Yobel, yaitu tahun yang ke-50. Semua bicara angka ke-50. Apa angka 50? Angka 50 adalah 5 yang dikalikan 10, bicara kegenapan akan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi di angka 50-50 ini? Yaitu yang pertama, pembebasan, kemerdekaan dari perbudakan, dari ikatan. Hari ini sekali lagi saya mau bilang, mungkin kita tidak diikat, tidak menjadi budak seseorang, tetapi mungkin kita masih terikat akan sesuatu, terikat akan dunia, terikat akan sakit penyakit, terikat akan kekhawatiran, diperbudak kekhawatiran, diperbudak ketakutan mungkin, diperbudak sakit, mungkin diperbudak kelemahan. Dan hari ini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan melepaskan kita dari setiap ikatan perbudakan apapun. Dan kita mau terima di dalam Kristus oleh karena anugerahnya. Hari ini Tuhan, saya percaya mungkin kita mengalami diperbudak oleh kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang bisa kita sebut pergumulan yang kita alami. Kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Dan menurut firman Tuhan, oleh karena Tuhan telah membebaskan seperti orang Israel dibebaskan dari Mesir, begitu pula kita hari ini mau dibebaskan dari setiap ikatan perbudakan kita. Kita bisa bawa itu dan kita meminta Tuhan Roh Kudus atas itu. Yang kedua, kita bicara kita dikembalikan menjadi pemilik ahli waris kerajaan surga. Karena dosa kita kehilangan hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan kita kembali jadi anak-anaknya, dan itu terjadi di hari raya Pentakosta. Dan kita boleh menerima segala berkat rohani di surga. Dan saat kita berdoa kepada Tuhan, kita mungkin bertanya, Tuhan, apakah
saya layak mendapatkan ini. Firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi berkata, Tuhan telah mengaruniakan. Artinya Tuhan sudah memberikan. Tinggal kitanya menerima. Ya kan? Tuhan sudah mengirimkan. Menyediakan. Artinya Tuhan minta dong. Jadi bukan Tuhan belum memberikan. Tuhan sudah memberikan. Telah mengaruniakan. Artinya sudah diberikan. Kalau kita belum menerimanya, artinya kita belum menerima. Bukan berarti belum diberikan. Mungkin masih di dalam perjalanan. Mungkin kalau saya kirim paket, misalnya saya kirim makanan ke ibu saya sudah memberikan, tetapi mungkin belum diterima. Masih dalam perjalanan. Mungkin juga sudah diterima, tetapi belum dinikmati. Saya kirim makanan ke ibu saya. Mungkin akhirnya saya sudah lepaskan makanannya, sudah berikan, tetapi dalam perjalanan nunggu sampai. Diantar sama Gojek misalnya. Sampai diterima, mungkin belum dimakan. Mungkin baru diterima saja sama adik saya mungkin. Ibu saya belum tahu. Nah, caranya untuk menikmati apa? Dengan kita tahu bahwa kita sudah menerimanya. Saat adik saya ngasih tahu, oh itu ada kiriman makanan. Oh, kita tahu bahwa makanan sudah ada di rumah kita. Dan kita tinggal menikmati. Hari ini saya mau bilang Tuhan sudah mengaruniakan. Bukan saya yang bilang, Alkitab bilang, Efesus 1 ayat yang ketiga berkata, telah mengaruniakan segala. Apa itu segala? Semuanya yang kita bisa sebut. Berkat rohani di dalam surga. Surga itu hanya ada yang baik. Nggak ada sakit penyakit di surga, tidak ada kelemahan, bahkan tidak ada tetes air mata. Kita bisa minta segala sesuatu, dan Tuhan yang baik yang ada di surga, Tuhan memberikan kepada kita. Jadi saya mau menguatkan setiap kita, saudara terkasih semua, kita belajar lewat Pentakosta ini, ternyata di balik Pentakosta ini ada berkat yang luar biasa. Di balik angka 50 ini ada kegenapan anugerah. Kita bukan lagi budak, hamba sesuatu. Hari ini kita tahu mungkin kita masih ada di dalam kelemahan, masih ada di dalam kekurangan, masih ada di dalam pergumulan. Dan kita mau undang Roh Allah. Di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan. Artinya apa? Tuhan, saya terikat ketakutan, saya terikat kekhawatiran, saya terikat apapun yang kita bisa sebut. Undang Roh Kudus, biar dia yang membebaskan itu semua. Dan kita mau minta, karena kita ahli waris, kita mau terima apa yang Bapak sediakan lewat penebusannya untuk terjadi dalam hidup kita, yaitu segala berkat rohani di surga. Haleluya, saya rasa saya cukupkan dulu sampai di sini. Saya berdoa supaya apa yang kita dengar, apa yang kita terima, apa yang kita pelajari sore hari ini boleh memberi kekuatan buat kita, boleh menyadarkan kita nggak hanya merayakan hari raya yang dirayakan, karena setiap orang rayain, setiap orang Kristen rayakan, mari kita ikutan rayakan. Tidak, kita mau memaknainya, kita mau memahaminya sebagai sesuatu yang besar. Ada berkat yang besar lewat Pentakosta ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara semua, kita semua diberkati. Ini, mari katakan kanan kirinya diberkati, nggak bisa ya. Saling mengatakan kita diberkati. Kamu anak-anak Tuhan, kamu bukan budak. Kamu ahli waris Tuhan. Semua hak milik kamu sudah dikembalikan. Ya kan? Apa hak milik kamu? Semua milik Bapa di surga. Kita mau mengingat itu. Dan inilah salah satu bagian, saya percaya banyak lagi berkat yang kita bisa ulas, tetapi sore hari ini saya rasa cukup. Dan saya mau kita percaya di dalam Kristus, lewat Pentakosta ini Tuhan sudah menyediakan berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.